ternyata katanya pengamat ekonomi ini bahasannya bahwa ternyata si anak ini atau nama siapapun yang tertulis itu hanya administrasi. Ketika nanti uangnya cair, bisa saja nih ya, bisa saja harta yang ada yang keluar dari yang cair dan asuransi ini nanti dibagikannya sesuai dengan hukum waris. Kan gitu jadinya kan. Asing gak? Iya, makanya lu kalau gue temen-temen langsung dapet. Iya, gue pasti loh nih, lu gue traktir. Tapi gini nih, biar kita pertemuannya nih ada apa ya, faedah. Emang suka ada faedah kalau temen? Ya enggak juga sih, tapi kali ini biar ada faedahnya gitu, ada yang kita obrolin dan mantep. Gue kasih tebak-tebakan. Tebak-tebakan, ada hadiahnya nggak nih? Ada dong. Gue kalau ada Kenapa hadiahnya soal mau. hadiah, Mak? Apa tebak-tebakan? Hal apa yang paling bikin pusing, Dipusing, ribet, ribet, kadang-kadang nyebelin? temenan sama lo? Enggak dong, temen sama gue lu seneng dong, lihat dong gue traktir, ya kan? Lu baru traktir kayak gini aja, ntar di belakang-belakang lu bilnya lu catet gitu kan. Udah kayak ada, nih kayak Ribet ya pembagian gue ya? hutang udah kayak pembagian warisan ribet Nah, lo. Itu lu jawab tuh, Apa? itu warisan. Enak kan dapat warisan? Nah itu kan enaknya. Iya enak. Tapi Kayak buat orang-orang tuh ampun. sekarang nyari warisan. Soalnya biasanya kalau misalkan dapat warisan tuh kayak kejatuhan durian runtuh warisan. Biasanya langsung beli mobil, beli rumah, beli tanah. Biasanya kan warisan Gimana kan. dong? Warisan buat gue. Iya kita nyari warisan nih, aduh. Tapi itu ribet, Apa? asli ribet. Soal warisan yang lu bilang tadi. Iya, tapi kalau dapet enak. Kalau dapet gitu. enak, tapi kan prosesnya ternyata nggak semudah itu, Iya, kan? hitung-hitungannya Lu banyak. ngikutin gitu ya. kan yang Apa? ini nih yang lagi heboh-heboh, lagi hot issue banget. Oh, yang itu, yang warisan buat anak-anak harus kecil inilah yang kehilangan diminta orang dibagi tua, ke itu yang sini. kecelakaan. Benar. Nah, itu kan Iya jadi sih, apa ya? Jadi kayak menurut gue tuh jadi ribet nggak sih? Menurut lu gimana? Iya, apalagi itu kayak masalah warisan, masalah perwalian, masalah semuanya itu. Tapi kayak satu Indonesia lagi kayak mau Pusing nonton kan? itu, ikut pusing, ikut ngasih kok ngasih apa? Kok ribet banget pokoknya. Tapi kan apa ya, yang tahu gue ada yang udah diputusin ya sama pengadilan ya. Itu kan darisan dari Pengadilan pihak yang akan memutuskan. dari pihak ayah itu udah diputusin Ya. tuh ayah harta sebelum nikah dari ayah itu akan diberikan kepada keluarga ayah, katanya sih gitu. Itu udah diputusin gitu, tapi bingung juga ya, soalnya kan mereka kan nikah nih, masa harta dipisah-pisah kan nggak juga ya, Nah ribet ya. biasanya ada tuh yang kayak gitu. Ada ya? Tapi kan kalau ditinjau dari pengadilan dan ternyata ada hukum agamanya kan beda lagi ya. Kemarin beda lagi ya? Ada. Nah, nih misalnya nih, ada anak laki-laki nih. Hmm. Nah, ayahnya itu biasanya keluarga dari ayahnya Misalnya itu nih dapat ada yang 1/6. ibu ayah meninggal misalnya, terus ninggalin harta. Ada nih ya kan, dari harta ayahnya sama harta ibunya kan. Misalnya yang ini udah nggak terpisah, ada kan, misalnya. terpisah. Nah, dari pihak untuk harta yang ayah, dari pihak ayahnya ini hartanya 1/6 ke keluarga ayah. Sisanya buat anaknya. Nah, sebaliknya ke ibunya juga begitu. 1/6 ke keluarga ibunya, sisanya ke anaknya. Itu kalau nggak ada wasiat tertulis. Itu kalau nggak ada wasiat tertulis. Kalau ada lagi, beda lagi. Jadi bagi-bagiannya adalah hartanya pihak perempuan akan dikasih ke ayahnya 1/6 perempuan ke 1/6. ayahnya. Sisanya baru untuk anaknya. Ada lagi hartanya Seberangnya juga laki-laki gitu. dikasih ke ayahnya laki-laki 1/6 1/6. baru sisanya untuk anaknya. Betul. Gitu. Itu kalau nggak ada wasiat tertulis ya kayak gue Kalau ada bilang tadi. wasiat semua Beda-beda lagi, harta buat bakal beda Roland lagi. Lagonda beserta itu kalau itu beda lagi Beda dong. lagi ya. Ibaratnya udah susah diganggu kan udah ada tulisannya. Makanya. Itu makanya gue bilang kan ini sebenarnya ribetnya tuh di situ gitu. ribet gitu ya. Oh, Tapi kalau misalnya dia sampai sekarang tapi nggak ada tulisan itu ya, nggak ada tulisan itu ya. Belum, makanya kan sekarang lagi diurus nih pengadilan nanti akan mutusin gitu loh. Tapi lu soal yang itu yang polis asuransi, lu denger juga nggak sih? Nah kalau polis yang angkanya lumayan itu kan. Iya, katanya Nah, sampai ratusan juta tapi gitu. gini loh, kalau gue pikir kalau asuransi itu kan, misalnya gue juga kan punya asuransi nih, misalnya untuk gue. Nah di situ kan biasa ditulis kalau misalnya ada terjadi apa-apa dengan gue atau amit-amit nih ya, terburuknya adalah misalnya meninggal dunia gitu kan. Nah ini hak warisnya kan ke siapa? Kan di situ gue tulis nama. Harusnya sih harus ngikutin yang udah sesuai tertulis aja dong. Tapi Iya nggak nggak sih? juga loh. Ada Apa pengamat ekonomi yang gue pernah baca. Dia mengatakan bahwa kalau misalnya polis asuransi nih, Apa tuh? Polis misalnya lo asuransi. bikin polis asuransi atau gue juga bikin polis asuransi, terus dengan tanggungan ketika meninggal dunia dapat bla 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 sesuai dengan polisnya itu kan. Benar. Tetapi
memang ada satu nama yang disebutkan. Nama sebutkan ini misalnya polis asuransi di administrasinya atas nama anak gue misalnya. Gue kan ngasih ke anak gue kalau misalnya itu. Tetapi ternyata itu tuh cuman sebagai administrasi. Jadi Oh, gitu. namanya doang gitu namanya. Jadinya? Jadi nama, karena memang kan polis harus ada namanya, Ya, administrasinya. benar. Nggak mungkin dong nggak, ya udah ini buat siapa Nggak aja mungkin kosongan gitu kan, gitu. kosong gitu kan. Pasti lu asuransi karena lu ingin membantu ketika lo meninggal dunia gitu kan. Amit-amit. Iya enggak, Kalau malu maksudnya serem mulu. kalau gue nih kalau Kalau. nah itu jadi ternyata katanya pengamat ekonomi ini bahasannya bahwa ternyata si anak ini atau nama siapapun yang tertulis itu hanya administrasi. Ketika nanti uangnya cair, bisa saja nih ya, bisa saja harta yang ada yang keluar dari yang cair asuransi ini nanti dibagikannya sesuai dengan hukum waris. Jadi kembali gitu? lagi, iya. Jadi nggak harus Jadi plek-plekan sama si polis yang tertulis? Bukan, ini katanya Oh. pembahasannya bisa saja ketika lo punya polis asuransi kemudian cair, hartanya telah terkumpul, bisa saja pembagiannya itu bisa sesuai dengan harta waris tadi yang bagi-bagi itu. Gitu. Wow. Karena tetapi pencairannya memang harus yang nama di polis itu, Oh, administrasinya gitu. yang gitu. Yang berhak untuk ngurus itu ya anaknya gitu. Ya bukan anaknya, siapa yang tertulis di polisnya. Misalnya tertulis anaknya berarti anaknya. Anaknya gitu. Oh. Jadi setelah keluar Oke. gitu baru Pusing ya. pusing. Ya, makanya ini masalahnya kan uangnya mungkin nggak sedikit kali ya gitu kan. Ini baru duit loh. Baru duit, apalagi yang Itu hak asuh, hak Oh, wali. iya. Ah, ini juga kan bikin pusing. Aduh. bingung gue kenapa mesti berantem ya. Padahal kan maksudnya kalau misalnya pisah kan pusing ya, misalnya suka marah-marah, Benar. ada dendam, ada apalah gitu kan. Biasanya itu pasangan yang berpisah. Tapi kalau meninggal harusnya baik-baik ya, semuanya harusnya. Tapi kan Karena kan ini demi yang anak. sudah meninggal juga Oh. ya kan, biar tenang, biar apa. Jadi jangan, harusnya nggak ada keributan nggak sih? Harusnya kita pengennya kayak gitu. Tapi kan ternyata Iya. sekarang dibahas juga soal perwalian lah. Hmm. Tadinya ada yang udah ibaratnya udah mengizinkan oke ya perwalian ke situ, tapi entar dibalik lagi, dicabut lagi ininya. Tapi kan jadi akhirnya jadi pusing gitu ya. Karena kan kalau prioritasnya kalau menurut gue ya, kalau perwalian itu kan atau ya kalau kita lihat prioritas deh, asuh ya, asuh mengasuh ya gitu ya. Itu kan harusnya kan si anak ini kan ke neneknya atau dari ibunya Kan udah nggak gitu loh. ada. Nah kalau udah nggak ada harusnya ke saudara perempuan dong dari Oh, ibunya. gitu. Iya. Diurus onti. Diurus onti harusnya ke situ. Oh gitu, tapi Kalau kita lihat prioritasnya ya. kalau gue ya, misalnya gue jadi seorang anak nih, misalnya gue ditinggal oleh orang tua, terus udah gitu gue harus hidup, kayaknya nih gue bakal mikir, menurut gue akan milih ke orang yang gue paling deket. Ya nggak sih? Ke orang yang paling deket misalnya, ya gue nggak tahu ya, misalnya dekat dari keluarga ayah atau keluarga ibu. Misalnya dia biasa tinggal sama keluarga ayah, ya mendingan sama keluarga ayah lah, gitu. karena udah biasa, Tapi udah yang kayak gua kenal, bilang- udah apa. Kalau misalnya keluarga ibunya jarang datang, jarang ketemu ya, terus tiba-tiba lo masih kecil kucuk-kucuk karena orang tua meninggal, terus lo dipaksakan tinggal di situ kan repot juga. Lo Tapi nggak tahu kebiasaannya, lo nggak tahu cara makannya, lo nggak pernah ngurus tiap hari, tiba-tiba cukup dapat hak asuh Tapi kan ribet. kayak gue bilang tadi, Urus anak kecil tuh nggak gampang ini loh. juga bercabang ya kayak gue bilang tadi kan. Harusnya kan si anak ini diurus sama nenek dari, Dari ibunya ya. Ibunya, tapi sekarang udah udah nggak nggak ada. ada ke saudara perempuan. Nah, ini cabangnya lagi. Ternyata bisa juga. Jadi kalau si ibunya ini neneknya udah nggak ada, dia bisa ke ibunya dari sebelah bapak. Oh jadi ada pendapat lain itu juga. makanya. Iya sih. Makanya kan dia jadi kayak ada bercabang gitu loh. Itu Tapi kan dia. kita lihat prioritasnya aja seperti apa kan. Itu dia, tetap aja menurut gue yang gimana sih kalau anak kecil pasti Iya, harusnya yang ya, kasihan nyaman, karena kan tahu nih anak kecil tuh punya apa ya, kebiasaan. Anak kecil itu punya cara makan, yang cara tidur. Kalau misalkan nggak nyaman tuh kasihan deh tumbuh kembangnya gitu. Jadi Kita aja pusing gimana dianya ya. iya, dan Tapi ini masih berantem nih. Masih. Nah, Kenapa terus- nggak sama-sama aja sih? harusnya ya bisa diselesaikan dengan baik-baik. Tapi nih Iya. ada lagi nih, ternyata antara perwalian dan asuh. Nah, ini beda. Beda cuy. Emang iya? Iyalah beda lah. Maksudnya gimana? Wali Jadi sama asuh. kan udah Kalau asuh tuh misalnya ya lu memperebutkan misalnya nih
hak asuh. Ngurus gitu, mengklaim ngurus hak kalau asuh. Lu harus urus A sampai Z, berarti gue harus ngurus lu, ya udah ngurus, mengasuh gitu loh. Nah kalau perwalian gue cuma jadi wali lu doang. Oh, wali secara hukum, iya. secara ini gue wali lu. Iya ya, gitu. gue baru ngeh juga tuh. Jadi perwalian sama pengasuhan beda ya. Heeh. Oh iya ya, ini karena kan kedua Bener orang kan? tuanya kan meninggal ya. Iya. Beda sama misalkan pisah tadi. Heeh. Kalau pisah biasanya kita memperebutkannya hak asuh Hak asuh, karena bener dua-duanya kan? bisa ngasuh. Bisa ngasuh. Tapi walinya cuma bisa ayahnya. Iya, cuma bisa ayahnya. Kayak Gitu. misalnya kita nikah nih, punya anak, Mm-mm. terus pisah, Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Nah, hak asuh kan ke lu misalnya. Mm-mm. Nah, nanti lu nikah lagi, udah ada bapak tirinya Mm-mm. misalnya, Mm-mm. ya, bapak sambungnya ya. Heeh. Nah, gue tetap jadi walinya nanti. Kalau mau nikah, iya, segala atau apa gue macam, tetap iya, walinya. iya. Gitu. Jadi Jadi beda. Ini nih yang Jadi sekarang yang udah hak asuh juga masih di Nah, sekarang kan walinya kan maunya dari keluarga bapak kan. iyalah harusnya Gitu. iyalah, kenapa sih harus diiniin? Nah, itulah yang mungkin sebelah punya persepsi yang berbeda gitu kan soal mengasuh, menjadi wali dan lain-lain gitu. Kita nggak tahu ya motivasinya seperti apa gitu. Tapi yang pasti ini selama ini lo kalau lihat misalnya lo baca scroll, aduh. Iya, kalau misalnya gini loh masalahnya, gue sangat miris juga sih kalau misalnya ada yang berantem seperti ini. Beda kalau misalkan keadaannya orang tuanya masih pisah, masih ada gitu. Masalahnya ini kan orang tuanya udah nggak ada gitu. Kenapa harus ditambahkan dengan keributan ini gitu? Nah, itu dia. Dan ini juga kayak melibatkan selalu kayak dikeluar-keluarin gitu kan. Saya yang jadi pihak yang selalu jadi makin banyak gitu nggak sih? Jadinya kayak jadi ngelibatin banyak orang gitu untuk ini. Harusnya kan diasuhnya misalnya, oke kalau wali kan itu emang ada satu orang yang harus bertanggung jawab memang ya Tapi kan. kalau memang dari hukum otomatis kan harus perwaliannya harus ke keluarga ayah kan. Iya, kalau misalkan juga masih mau ngerebutin hak asuh, menurut gua karena ini pasangannya tidak berpisah harusnya sama-sama ya, maksudnya Sama-sama. biasanya kan yang ngerebutin hak asuh itu adalah kan suami dan istri. Ngapain sih pihak keluarga menurut gua nih, menurut gua ya, mohon maaf kalau salah. Tapi kan ini anak kecil ya kan, balita 5 tahun aja belum, ini masih balita 5 tahun aja belum, dia belum sekolah, belum sekolah, dia itu pasti orang yang membutuhkan kasih sayang yang lebih banget daripada yang didapetin misalkan kayak cuman dari tantenya doang misalnya, atau dari kakeknya doang. Dia butuh lebih banyak lagi gitu saat ini menurut gua, karena kan masih panjang banget perjalanannya kan semua gitu tuh loh. ada Bukan kayak cuma 2 tahun 2 tahun ini, panjang banget masih. Semua Harus kan ada sama-sama aturannya aja. gitu loh. Udah ada aturannya, ada hukum negara, ada hukum agama. Ya itu bisa dikolaborasi jadinya lebih baik gitu kan. Kayak perwalian ngapain sih, orang jelas-jelas dari segi hukumnya juga otomatis jatuh ke pihak ayah. Ya kan otomatis ngapain diributin sana sini gitu loh. Nah kalau warisan kan ada urusannya yang ngurus gitu loh, peradilannya, lembaga pengadilannya yang nanti bakal mutusin gitu. Karena kan ini loh, anak kecil maksud gue ya udah kalau misalkan butuh misalnya sehari di mana yang penting kan anak ini seneng, anak ini sehat, anak ini tumbuh kembangnya bagus. Apa yang bener makanya. Kalau misalkan kita ngomongin warisan misalnya, warisan kan harus ada hubungan pernikahan atau hubungan darah. Ya kan itu udah jelas. Misalnya nih kita ngomongin hak asuh, dari sebaiknya sih ya yang emang udah biasa ngurus, yang emang udah tahu, nggak usah juga harus kayak dipaksain anaknya harus pindah ke satu tempat. Harus sampai ngurus iya. Terus juga kalau soal perwalian nih, kayak harusnya orang yang benar-benar bertanggung jawab, karena ini kan namanya wali, dia tuh kan sekarang anaknya belum berhak atas, bukan belum berhak ya, belum bisa bertanggung jawab atas harta yang ditinggalkan. Berarti si wali ini harus benar-benar orang yang bijaksana, orang yang tulus, orang yang ini untuk bisa menjaga hartanya sampai anak ini bisa benar-benar menggunakan sah secara hukum maksudnya kan, udah dewasa lah ya. Kalau misalnya nyelewengin kan kalau nggak tanggung jawab itu. Nah itu gue bilang kan kalau sesimpel itu kan aman semua, tapi kan itu menurut kita, menurut lo, menurut gua. Nah kita nggak tahu nih menurut teman-teman yang lain gimana. Gimana menurut netizen? Nah gimana nih soal pembagian ini, jangan pusing juga tuh. Iya pusing kayaknya, tapi boleh lah ditulis di kolom boleh komentar ya. Sama nggak? Sama menurut gue. Kita mau lanjut pesan dulu, lu mau pesan nggak? Pusing soalnya ngomongin harta warisan, kecuali kalau kita dapat nggak pusing. Jadi lu mau warisin apa nih buat gue? Hutang. Jangan dong, lu nyusahin gue.